Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dosa-dosa besar bagian 2, pelajaran akidah akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah. Setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas 4 dosa besar, selanjutnya kita bahas dosa besar yang kelima dalam hukum Islam adalah judi. Dasar larangan judi adalah ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Judi larangan keras dalam agama Islam karena judi memiliki dampak negatif yang timbul antara manusia satu dengan lainnya. Dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari perbuatan judi adalah, yang pertama, judi adalah bagian dari perbuatan setan. Yang kedua, dengan judi bisa menimbulkan permusuhan antara yang kalah dengan yang menang. Kemudian menimbulkan sifat malas. Penjudi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang malas bekerja. Kemudian dengan judi manusia akan malas beribadah, yang akhirnya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar berikutnya adalah mencuri. Dasar dilarang mencuri firman Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mencuri dalam perspektif fikih didefinisikan mengambil harta seseorang dengan cara yang batil. Mencuri menjadi larangan dalam agama karena memiliki beberapa dampak negatif. Bagi pelaku, mencuri menimbulkan kegelisahan di dalam dirinya. Yang kedua, dia akan mendapatkan hukuman. Ketika dia ketahuan, maka di dunia dia sudah mendapatkan hukuman, dan di akhirat dia pun akan diazab. Sementara andai kata dia tidak ketahuan di dunia, maka di akhirat Allah pasti akan menegakkan keadilannya. Yang berikutnya, dia akan memiliki nama buruk di lingkungannya. Dan yang keempat, dengan mencuri maka rusaklah iman seseorang. Sedangkan bagi korban, tentunya yang pertama akan menimbulkan kerugian. Yang kedua, ketakutan dan rasa was-was. Yang keenam, durhaka kepada orang tua. Dalil yang melarang akan durhaka kepada orang tua adalah wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana
hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Maka mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Bentuk perbuatan durhaka yang biasa dilakukan manusia kepada kedua orang tuanya, yang pertama berkata tidak sopan. Allah secara jelas melarang dalam Quran bahwa bicara kepada orang tua saja adalah bagian bentuk kedurhakaan. Apalagi ketika berbicara yang melebihi itu semua. Yang kedua, bermuka masam. Ketika kita bermuka masam di hadapan orang tua kita, maka yakinlah kita sedang berada di dalam perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, malu menyebut namanya. Ketika kita ditanya anak siapa, tetapi rasa malu menghantui kita karena kita merasa orang tua kita lebih derajatnya lebih rendah dibandingkan kita. Hal yang seperti itu adalah perbuatan kedurhakaan kepada orang tua. Dan yang keempat, bentuk durhaka kepada orang tua adalah ketika sudah nikah lebih mementingkan istrinya dibandingkan kedua orang tuanya. Yang kelima, menelantarkan orang tua ketika mereka sudah di usia senja. Dampak dari durhaka yang dilakukan oleh manusia, yang pertama, Allah benci terhadap orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, azab dunia akan dia rasakan. Dan yang ketiga, tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, dia akan dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang hina. Yang berikutnya, anak sekalian, dosa besar adalah meninggalkan sholat. Dalil yang melarang atau menyuruh kita melakukan sholat adalah wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang meninggalkan sholat memiliki dampak negatif. Yang pertama, menjadi orang sesat. Yang kedua, termasuk orang yang celaka. Yang ketiga, kelak masuk neraka. Demikian anak-anakku sekalian, temuan kita pada kali ini semoga membawa kebaikan, menambah khasanah keilmuan kita, akhlak kita semakin baik. Kita tidak melakukan dosa-dosa besar yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di part yang ketiga. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.